Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita rahmat serta karunia yang begitu luas sehingga kita semua dapat bersama-sama di rumah masing-masing untuk dapat mengikuti kegiatan Darul Arqam SMK Muhammadiyah 1 Surabaya tahun ajaran 2019-2020 melalui online atau melalui Google Classroom. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada uswah kita, sauri, tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sikap mukmin menghadapi musibah corona. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sikap seorang muslim terhadap wabah virus COVID yang menyebar di mana-mana dan juga membuat sebagian kaum muslimin panik, juga sebagian negara pun demikian. Maka kita akan bahas bagaimana menurut syariat Islam. Kita akan bahas beberapa poin supaya mudah mencatatnya. Nomor 1, hanya satu ilah. Yang pertama, seorang muslim wajib mengimani dan meyakini bahwa di dalam alam semesta ini hanya satu ilah atau satu Tuhan, yaitu yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ilah kamu ilah yang satu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah 163. Allah menyebutkan ilah itu hanya satu, jadi yang mengatur alam semesta ini dan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada dua Tuhan, akan hancur alam semesta ini. Makanya Allah menyebut di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Kalau seandainya pada langit dan bumi ini akan beberapa Tuhan, kalau seandainya pada langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi ini. Maha suci Allah Rabb Arsy yang agung dari apa yang mereka sifatkan." Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Dan kemudian di ayat 23 Allah berfirman, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka pasti akan ditanya oleh Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Tentang yang Allah lakukan di langit dan di bumi, Allah nggak boleh ditanya, tapi mereka pasti akan ditanya. Dan kita wajib mengimani dan meyakini bahwa apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, dan di antara keduanya, dan di seluruh alam semesta, itu tidak lepas daripada hendak Allah. Adanya kehidupan, adanya kematian, adanya penciptaan, pemberian rizki, adanya wabah penyakit, adanya gempa, adanya banjir, adanya peperangan, adanya pembunuhan, semuanya tidak lepas dari kehendakan Allah. Ini wajib kita yakini sebagai seorang mukmin. Dan apa yang terjadi di langit dan di bumi tidak lepas dari kehendakan Allah, dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Allah yang Maha Pengampun dan Allah yang Maha Penyayang, Allah yang punya arsy. Apa yang Allah kehendaki di langit dan di bumi tidak lepas daripada ilmunya Allah dan hikmahnya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Insan, dan tidaklah mereka berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui dan Allah itu Maha Bijaksana. Quran surat Al-Insan ayat 30. Nah, jadi semua yang terjadi di langit dan di bumi tidak lepas dari hikmahnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.